Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang pagi ini. Kalau saya lihat di judulnya Kang Heri, ya, menuju penetapan tersangka di live-nya Kang Heri tadi malam, saya akan coba ikut sedikit menambahkan barangkali ya, atau menguraikanlah apa-apa yang disampaikan oleh Kang Heri di podcastnya tadi malam atau di live-nya tadi malam dengan judul menuju penetapan tersangka. Ya, kita berharap memang bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, baik yang ada di Indonesia juga yang ada di luar negeri, kita berharap bahwa kasus ini semoga cepat terungkap dan ada yang ditersangkakan. Kalau memang misalkan apa yang disampaikan oleh Kang Heri bahwa adanya penetapan menuju ke arah tersangka, ya kita berharap memang apa adanya seperti itu. Ya, karena itulah harapan kita semua. Meskipun misalkan ya ke arah-arah situ memang kita yakini bisa kita berharap bisa terrealisasi dan akan segera ditersangkakan siapa tersangkanya. Kita hanya bisa bergambar atau menggambarkan kira-kira siapa yang akan dijadikan tersangka nanti. Apakah yang nantinya yang akan dijadikan tersangka adalah orang-orang atau saksi-saksi yang selama ini memang sudah di BAP, saksi-saksi yang sudah diperiksa selama ini lebih dari 120 saksi. Apakah ada salah satunya di antara mereka? Ya, kita bisa pastikan di atas 70% mungkin bisa mengatakan iya. Karena apa? Ya, siapa lagi kalau bisa ditersangkakan kalau bukan orang-orang yang saksi sudah terperiksa, yang sudah mengalami BAP. Dan juga ada keyakinan di mana Kapolres Subang dulu, Ibu Sumari mengatakan bahwa pelaku adalah orang terdekat atau pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban. Nah, tentunya atas dasar itulah kita punya gambaran kira-kira siapa yang orang terdekat dan siapa juga orang yang dikenal oleh kedua korban. Inilah sebenarnya permasalahannya. Kita penasaran, Bang Freddy kira-kira siapa sih? Jujur, kita hanya bisa berargumen. Kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa menerka-nerka. Kepastian yang sebenarnya itulah ada di tangan pihak kepolisian. Sekalipun misalkan jika ada informasi yang didapat oleh kita, misalkan ya, sekali lagi misalkan, jika ada informasi yang didapat oleh kita, tentunya kita tidak bisa mengatakan di konten, ya, sangat tidak mungkin kita membicarakan di konten. Misalkan ada yang menginformasikan kepada kita bahwa si yang akan jadi tersangka si ini, karena misalkan si ini ada di TKP begini-begini, kita tidak bisa mengkontenkan. Misalkan sih kalau ada ya, kenapa? Karena itu kan hal yang sangat krusial. Dan tentunya kalau hal yang sangat krusial itu pasti ada amanat yang disampaikan. Apa amanat itu? Misalkan kita dapat informasi dari si A misalkan ya. Si A itu pasti bilang, jangan bilang ke siapa-siapa, jangan dikontenkan, karena ini hal krusial. Ya, kita sebagai penerima informasi, ya kita tidak akan mengkontenkan. Apalagi mengatakan bahwa di sana ada 3 orang, saya dapat sumber informasi dari ini, beliau begini. Pasti saya yakin ya, yang memberikan informasi akan mengatakan, jangan dikontenkan.
Jangan dibilang sama siapa-siapa, itu pasti begitu. Ya kan? Makanya kalau ada yang berani mengontenkan justru jadi pertanyaan gitu kan. Jadi pertanyaan itu. Ya kalau kita sekali lagi saya katakan, kalau kita mendapatkan informasi dari siapapun itu, ya, dari orang yang terpercaya, dari orang yang nomor satu, ya amanatnya pasti bilang jangan dikontenkan atau jangan dibilang-bilang. Ya kita tidak akan bilang-bilang, kita tidak akan kontenkan. Tapi kalau bisa mengatakan, wah di TKP ada 3 orang dipastikan dari si orang ini, ya tidaklah. Kita paling hanya bisa menggambarkan di konten itu hanya biasnya saja. Hanya bias itu apa? Hanya gambaran abstrak saja, ya. Sekalipun misalkan kita dapat informasi misalkan ya, tapi digambarkan di konten kita tidak akan mengatakan bahwa wah si ini 3 orang, si ini, kemudian gini, tidak lah. Kita pasti akan membiaskan. Barangkali di sana perkiraan saya adalah gambarannya seperti ini di TKP, gambarannya seperti ini di TKP. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan di konten bahwa misalkan kita mendapatkan informasi dari si ini, nanti kalau dipanggil sama pihak kepolisian bagaimana? Kan? Dapat informasi dari siapa? Panggil sama pihak kepolisian nanti. Panggil tuh si itu. Berani-berani memberikan informasi itu kan gitu. Kita kan gambarannya seperti itu, pembiasan. Ya. Sekali lagi, sekalipun kita dapat informasi yang jelas-jelas krusial, kita tidak akan mengkontenkan karena amanatnya adalah amanat tidak boleh disampaikan. Amanatnya adalah amanat rahasia, ya kan? Misalkan terjadi pada kita, kalau terjadi gitu kan, seperti itu. Karena selama ini kan kita hanya menggambarkan bahwa hanya gambaran abstrak, gambaran bias, jika argumen mencurigai. Nah, sifatnya kan seperti itu, bukan keyakinan, bukan yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya sekali lagi tidak akan disampaikan di konten itu. Karena halnya sekrusial dan itu ranah pihak kepolisian, bukan ranahnya kita gitu. Nah, jadi selagi kita menggambarkan apa yang disampaikan oleh tadi judulnya Kang Heri seperti itu ya. Apakah akan ya kita berharap bahwa mudah-mudahan akan segera ditersangkakan. Mudah-mudahan. Ya sekali lagi mudah-mudahan kedepannya dalam waktu dekat akan ada yang ditersangkakan. Kita berharap seperti itu. Kalaupun misalkan tidak, ya kita tetap masih berharap. Ya kita masih berharap. Apapun nanti keputusan dari pihak penyidik seperti apa, kita tetap berharap bahwa kedepannya akan ada segera ditersangkakan siapa. Minimal kalau ada satu yang ditersangkakan, maka kita yakini pasti dia akan bersuara lagi. Kalau misalkan satu dikatakan, misalkan sekali lagi, jika ada yang misalkan ditersangkakan, pastikan ada yang namanya konfrontir. Satu informasi dapat kemudian dikonfrontirkan kepada orang yang dimaksud atau orang yang dituju atau orang yang dibicarakan. Nah, kalau orang yang dibicarakan itu misalkan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak yang lain, maka kan ini tidak akan terjadi sinkronisasi. Nah, tidak ada sinkronisasi diakibatkan tidak adanya pembuktian atau tidak adanya penguat. Katakan ada informasi dari salah satu orang mengatakan bahwa demikian di TKP, demikian misalkan siapa orangnya, tetapi pada saat mengatakan demikian tidak ada penguat, tidak ada pembanding, tidak ada untuk sinkronisasi. Ini akan jadi pembalikan nantinya seperti itu. Pembalikan inilah yang nantinya akan menjadikan kickback. Tapi ini akan jadi rame. Di mana apa kalau rame? Arti rame itu adalah minimal adalah adanya saling menuduh, saling
ya tadi katakanlah penuduhan-penuduhan seperti itu, ini akan menjadi ramai seperti itu. Nah, kita berharap sekali lagi bahwa apakah ke depan akan ada penetapan tersangka, ya mudah-mudahan ya kita doakan saja, karena dengan adanya demikian mudah-mudahan akan terbuka celah-celah ke arah sana, dan mudah-mudahan ada pembuktian-pembuktian untuk bisa mengarah ke arah tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus Subang meledak.